Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap tetap sukacita ya adik-adik. Iya adik-adik. Nah, sekalipun kita harus tetap tinggal di rumah karena pandemi virus corona ini, tapi kita harus tetap sukacita ya untuk melakukan ibadah sekolah minggu dan untuk memuji juga memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita bangkit berdiri dan menyanyi dengan sukacita untuk lagu Mars sekolah minggu kita, Kami Anak Sekolah Minggu. Bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan. Bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, perbuatan kebaikan, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menganugerahkan kepada kita keselamatan dan hidup kekal di dalam Dia. Layaklah kita bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan sebab anugerahnya besar bagi kita. Mari nyatakan pujian sukacita kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Loas Rotua Udat Danak. Loas rotua udah danak, Nina Yesus Tuhani, beta rohamu sudena, ayo loy suarai, hamu dongan gunang togang, rohamu tu Yesusi, hamu dongan gunang togang, rohamu tu Yesusi. Siang rohani dagdana, parodo pamujioni, napala son Tuhan Yesus, tole saya dehoni, hamu dongan gunang togang, rohamu tu Yesusi, hamu dongan gunang togang, rohamu tu Yesusi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka.
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab anugerahnya besar bagi kita. Ya adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Nah, Paskah itu mengingatkan kita akan anugerah kasih setia Tuhan kepada kita. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian syukur kita atas kasih setia Tuhan kepada kita. Kita menyanyikan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita nyanyikan satu kali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik, kita selalu diingatkan bahwa hukum Taurat Tuhan itu untuk kita selalu ingat apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Selama seminggu ini pastilah kita melakukan dosa ya. Karena itu kita harus dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu kita bangkit berdiri, kita nyatakan kepastian pengampunan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam Matius 13 ayat 8. Yuk kita sama-sama membacanya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adik-adik, ini epistel sekaligus ayat hafalan minggu depan. Kakak bacakan sekali lagi ya, Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita dapat bertahan dan menang atas pergumulan itu. Iya adik-adik, walaupun kita harus mengalami pergumulan karena pandemi virus corona ini, kita harus tetap ingat ya firman Tuhan, yaitu Dia yang selalu menjaga kita, dan untuk itu kita harus menghafal ayat hafalan. Untuk minggu depan yang tertulis di Matius 13 ayat 8. Oke, adik-adik, yuk kita kembali bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan buku ND Roma tu Yesus. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus panoluho, asal porseaho. Masailas rohata ibuse, oloi asiang dosape, sai Roma hita tu surgoi, la sonang manisi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu untuk kita hari ini adalah, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Ini yang pertama, hari ini dan minggu depan tanggal 26 April 2020 kita ibadah sekolah minggu masih tetap di rumah masing-masing. Tapi tetap sukacita ya adik-adik. Sekalipun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita tinggal di rumah, adik-adik sekolah minggu juga harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan adik-adik. Dan untuk yang kedua, yaitu menghafal ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Roma 4 ayat 24b sampai 25 dan dihafalkan pada hari ini di ibadah sekolah minggu, dan minta tolong kepada papa dan mama untuk membagikan video ketika kamu sedang menghafal dan dikirim langsung ke kakak pembimbing kelasnya atau ke WA grup kelasnya. Dan untuk minggu depan juga sama ya, harus divideoin juga, oke? Adik-adik diingat ya, untuk menghafal ayat hafalan minggu depan dari Matius 13 ayat 8. Dihafalkan saat ibadah minggu depan. Oke. Kak, minggu lalu kan kita ada Paskah. Ini yang kita tunggu-tunggu, Kak. Iya. Minggu lalu tanggal 12 April kita mengadakan Paskah sekolah minggu. Nah, ada kegiatan apa ada sih, Kak? Ada lombanya ya, Kak? Oh, lomba. Iya, lomba menghias telur. Nah, kemarin Kakak udah lihat kan ya agak hasil-hasil anak-anak ya? Udah dong. Aku Gimana kan ya? dari kelas ibu dan anak. Oh iya. Bagus-bagus semuanya. Bagus-bagus loh. Kreasinya lucu-lucu ya, menarik banget. Semuanya bagus-bagus ya, Kak. Betul, Sampai Kak. bingung ya, Kak, Iya. kakak-kakaknya menilai. Nah, sampai kita tuh bingung mana ya yang terbaik karena semuanya memang bagus. Nah, sekarang kakak akan membacakan nih pemenangnya dari setiap kelas untuk menghias telur. Paskah. Jeng, jeng, jeng. Siap-siap ya, dengar baik-baik. Untuk ibu dan anak, pemenangnya adalah adik Arjuna. Yeay. Lanjut, untuk TK Mandiri ada William Siagian. Yeay. Untuk kelas 1 ada Jelita Borusi Hombing. Yeay. Untuk kelas 2 ada Erin. Yeay. Kelas 3 ada Nathanael Pasaribu. Wow. Untuk kelas 4 ada Andreas Sitorus. Yeay. Dan untuk kelas 5 ada Chico. Yeay. Dan Terakhir, terakhir mau tahu siapa? Dengar baik-baik ya. Untuk kelas 6 pemenangnya adalah Denza. Yeay. dapat hadiah ya, Kak, yang menang ya. Tentu saja. Hari ini hadiahnya akan dibagi, tapi setelah ibadah ya, Kak. Oke. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan kakak pendeta dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan permohonan kita itu kepada Tuhan melalui kidung pujian dari buku nyanyian HKBP, Ya Tuhan Pimpinlah. Hatiku siap
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap kita tetap sukacita ya, sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing oleh karena pandemi virus corona saat ini. Kita memiliki Tuhan dan kita hidup oleh pengharapan kepada Dia. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Kakak pendeta membacakannya, adik-adik mengikutinya demikian. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak pendeta menyampaikan pesan khotbah hari ini, yuk kita saksikan dulu cuplikan video tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang, dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu, kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka, hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah. Adik-adik, kita tadi telah mendengar pembacaan firman Tuhan dan juga menyaksikan video perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik telah melihatnya? Itu adalah bercerita tentang beragam respon orang terhadap firman Tuhan. Bicara soal bagaimana cara orang merespon firman Tuhan. Dalam hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ada 4 respon orang di dalam mendengar firman Tuhan. Tahu enggak? Keempat tadi itu adalah sama-sama mendengar
firman Tuhan. Sama-sama datang ke gereja. Sama-sama berkumpul seperti kita ini. Tapi apa yang membedakannya ya? Yang pertama tadi, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu tempat yang seharusnya enggak sih? Oh enggak ya. Namanya benih itu harus ke tanah yang baik. Enggak pernah orang menabur di pinggir jalan. Katanya di sini diambil oleh burung-burung. Dia mendengar, tapi dia sekedar aja mendengar. Makanya ketika ditanya oleh papa dan mamanya, "Nak, tadi apa khotbah ya? Apa khotbah di sekolah minggu? Apa kata kakak pendek? Apa kata kakak abang guru sekolah minggu?" Enggak tahu. Itu karena dia tidak menempatkan firman Tuhan itu di hatinya, tapi di luar hatinya. Seperti di jalan tadi ya, diambil oleh burung yang digambarkan adalah iblis. Yang kedua, benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis, iya, dia dengan gembira menerima firman itu, bertumbuh. Tapi karena tipis tanahnya, akhirnya ketika datang sinar matahari, dia layu. Tidak sampai bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak. Itu ketika datang pergumulan, gambaran dari pergumulan ya, sinar matahari itu, dia langsung lupa akan firman Tuhan. Yang ketiga, benih yang jatuh ke semak duri. Semak duri itu adalah gambaran dari pergumulan, tantangan yang menghimpit. Akan selalu ada pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi karena kita lebih fokus terhadap pergumulan itu, maka firman Tuhan itu mengecil dan pergumulan itu yang lebih besar. Akhirnya tidak sampai tumbuh tapi tidak sampai berbuah. Yang ini yang keempat, benih yang tumbuh di tanah yang baik. Ini yang Tuhan suka, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Hendaklah hati kita seperti tanah yang baik, tempat bertumbuhnya firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita anak-anaknya? Kalau hati kita seperti tanah yang baik tadi, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Dia akan berbuah berlipat ganda, 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Beragam ya. Tapi satu hal yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, anak-anaknya adalah kita menjadi pendengar, tidak hanya pendengar tapi pelaku firman dan membuahkan buah dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Buah roh. Satu, apa itu? Kasih. Karena firman Tuhan itu membuat kita bertumbuh dan berbuah. Buah itu yang dapat dirasakan oleh orang lain ya, buahnya asam atau manis. Tentunya tumbuhan yang tumbuh di tanah yang baik, terlebih khusus buah dari anak-anak Tuhan, itu adalah buahnya yang baik, manis. Maka itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membuahkan buah yang diinginkan oleh Tuhan, buah roh. Biarlah melalui firman Tuhan yang selalu diingatkan kepada kita, kasih kita semakin nyata, dan dimanapun kita berada, damai sejahtera dirasakan oleh orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, murah hati, terlebih khusus di masa-masa pandemi virus corona ini ya. Apa yang bisa kita lakukan? Menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadilah anak-anak yang murah hati. Sebagaimana Allah kita murah hati. Memberikan apa yang kita terima dari Tuhan untuk menolong orang lain. Dan demikian juga menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hal kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak suka berantem dengan adiknya di rumah. Lebih khusus di masa pandemi ini kita tetap harus tinggal di rumah. Biarlah kita tetap menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan ya,
di mana kita dengan adik kakak hidup dalam damai sejahtera, dan di dalam semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan sajalah kita dimampukan bertumbuh dan berbuah sebagaimana halnya yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, anak-anaknya. Biarlah penyertaan Tuhan memampukan kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Tunjukkan itu pertama-tama di tengah-tengah keluarga, dapat dirasakan oleh adik, kakak, mama, papa. Semakin lama kita menjadi anak Tuhan, makin nyata kasih, damai sejahtera dan sukacita yang kita tunjukkan dari kehidupan kita. Bersama dan dalam Tuhan, kita pasti bisa menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini yang mengizinkan kami boleh beribadah walaupun di situasi sulit yang kami alami, namun tidak menghalangi sukacita kami untuk tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajari kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kamilah satunya yang dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pendeta. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Iya adik-adik, ingat ya, janganlah kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita bisa disebut orang-orang yang berbahagia. Oke, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari buku Ende, O Ale Yesus Tuhanki. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.